wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Cinia Ramadhani dan teman saya Ahmad Fauzan akan mempresentasikan materi kami dalam bentuk video slide tentang pengertian ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan politik, dan definisi. Diambilnya dari istilah bahasa Jerman Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau Regional Theory of State atau Political Theory. Sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan Teori d'État. Ilmu negara sebagai istilah teknik akibat hasil penyelidikan sarjana Jerman George Jelinek yang juga disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan ilmu tata negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik terletak pada pusat perhatiannya yang pandang beberapa ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Ilmu negara memandang negara dalam segi statisnya, artinya mempelajari negara dalam keadaan diam, yakni mengadakan penyelidikan terbatas pada kegiatan hanya mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sebagai institusi politik. Sedangkan ilmu politik bersifat dinamis karena berusaha mengadakan analisis atau peristiwa politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Negara mempelajari negara berdasarkan pada metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik berdasarkan pendekatan sosial politik, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan faktor kemasyarakatan lainnya. Menurut konsep ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik terjadi hubungan saling melengkapi dalam pendalaman dan pengembangan ilmu masing-masing. A. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara mengkaji. Pertama, hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian yang konkret, artinya negara yang terikat pada tempat, waktu, dan keadaan. Misalkan, objeknya adalah negara tertentu seperti negara Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tata negara mengkaji mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya atau disebut juga dengan lembaga negara, tugas dan wewenang serta kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan ilmu negara mengkaji, yang pertama, ilmu negara mengkaji dalam pengertian yang abstrak, tidak terikat pada tempat, waktu, dan keadaan, sehingga objeknya adalah negara dalam sifat yang umum atau universal. Yang kedua, ilmu negara mengkaji lingkup kajiannya adalah penyelidikan atau pengkajian tentang asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahan. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis bagi hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan yang konkret dari bahan-bahan teoritis hasil pengkajian ilmu negara. Hukum tata negara merupakan ilmu yang bersifat praktis
atau ilmu terapan yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh ilmu negara yang disebut ilmu murni. Definisi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Augustinus, membagi negara atas civitas Dei atau negara Tuhan dan civitas terrena atau civitas diaboli, bisa disebut juga dengan negara duniawi atau negara iblis. Pendapat yang ketiga yaitu Machiavelli. Machiavelli berpendapat bahwa negara adalah negara kekuasaan berpusat pada raja. Yang keempat, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau berpendapat bahwa negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat. Yang kelima, menurut Harold Zelaski. Harold Zelaski berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.